warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Sri Asnawati, MPD, selaku dosen mata kuliah Ekonometrik. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai perbaikan pelanggaran asumsi klasik. Saya Hilda Rahmawati selaku moderator dari kelompok 4 akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Monica Oktaviani Dwirain yang akan memaparkan materi multikolonialitas. Sentanu Jamaludin dan Dina Agustin akan memaparkan materi heteroskoleksitas. Ella Elisa yang akan memberikan atau memaparkan contoh dari materi tersebut. Laila Tohariah dan saya sendiri akan memaparkan mengenai autokorelasi. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak video presentasi dari kelompok 4. Multikolinialitas. Ada dua pilihan, yaitu kita membiarkan model tetap mengandung multikolinialitas dan kita akan memperbaiki model supaya terbebas dari masalah multikolinialitas. Tanpa ada perbaikan, multikolinialitas sebagaimana tetap menghasilkan estimator yang blue. Karena masalah estimator yang blue tidak memerlukan asumsi, tidak adanya korelasi antara variabel independen. Multikolinialitas hanya menyebabkan kita kesulitan memperoleh estimator dengan standar error yang kecil. Masalah multikolinialitas biasanya timbul karena kita mempunyai jumlah observasi yang sedikit. Dengan perbaikan, 1. Menghilangkan variabel independen. Ketika kita menghadapi persoalan yang serius tentang multikolinialitas, salah satu metode sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan menghilangkan salah satu variabel independen yang mempunyai hubungan linear yang kuat. Misalnya, dalam kasus tabungan, hubungan antara tabungan dengan pendapatan dan kekayaan. Nah, ketika kita bisa menghilangkan variabel independen kekayaan. 2. Transformasi variabel. Misalnya, kita menganalisis perilaku tabungan masyarakat dengan pendapatan dan kekayaan sebagai variabel independen. Data yang kita punyai adalah data time series. Dengan data time series, maka diduga akan terjadi multikolinialitas antara variabel independen. Ketika pendapatan naik, maka kekayaan juga mempunyai tren yang naik. Dan sebaliknya, jika pendapatan menurun, kekayaan juga menurun. Misalnya, kita mempunyai model regresi time series sebagai berikut. YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1T ditambah beta 2 X2T ditambah ET 6.1, di mana Y sama dengan tabungan, X1 sama dengan pendapatan, X2 sama dengan kekayaan. Pada persamaan 6.1 merupakan perilaku tabungan pada periode T, sedangkan perilaku pada periode sebelumnya T negatif 1 sebagai berikut. Y T negatif 1 sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1T negatif 1 ditambah beta 2 X2T negatif 1 ditambah ET negatif 1 6.2. Jika kita mengurangi persamaan 6.1 dengan persamaan 6.2 akan menghasilkan persamaan sebagai berikut. YT dikurangi YT negatif 1 sama dengan beta 1 X1T dikurangi beta 1 X1T negatif 1 ditambah beta 2 X2T dikurangi beta 2 X2T negatif 1 ditambah ET negatif ET negatif 1 6.3. YT dikurangi YT negatif 1 sama dengan beta 1 X1T dikurangi X1T negatif 1 ditambah beta 2 X2T dikurangi X2T negatif 1 ditambah VT 6.4, di mana VT sama dengan ET dikurangi ET negatif 1. Heteroskedastisitas. Diketahui bahwa heteroskedastisitas tidak merusak sifat kebiasaan dan konsistensi dari penaksir OLS. Tetapi, penaksir tadi tidak lagi efisien yang membuat prosedur pengujian hipotesis yang biasa nilainya diragukan. Oleh karena itu, diperlukan suatu tindakan, perbaikan pada model regresi untuk menghilangkan masalah heteroskedastisitas pada model regresi tersebut. Tindakan perbaikan ini tergantung dari pengetahuan kita tentang varian dari variabel gangguan. Ada dua pendekatan untuk melakukan tindakan perbaikan, yaitu jika varian populasi I diketahui dan jika varian populasi tidak diketahui. Varian variabel gangguan diketahui. Jika kita mengetahui besarnya varian, maka penyembuhan masalah heteroskedastisitas bisa dilakukan melalui metode WLS, yang merupakan bentuk khusus dari metode Generalized Least Square, atau bisa disingkat GLS. Dari metode WLS ini, akhirnya kita bisa mendapatkan estimator yang blue kembali. Untuk mengetahui bagaimana metode WLS ini bekerja, misalkan kita mempunyai model regresi sederhana sebagai berikut. YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 beta 1 XI ditambah E konstan I.
Jika varian-variabel gangguan diketahui, maka persamaan dibagi deviasi standar akan mendapatkan persamaan sebagai berikut. Atau dapat ditulis pula sebagai berikut. Persamaan selanjutnya merupakan transformasi dari persamaan 6.7. Dari metode transformasi ini, kita akan mendapatkan varian-variabel gangguan yang konstan, yaitu menggunakan rumus sebagai berikut. Karena varian-variabel gangguan varian populasi diketahui dan nilai harapan A konstan populasi I sama dengan varian populasi, maka sama dengan 1 dikali varian populasi I dibagi varian populasi I sama dengan 1. Varian dari transformasi variabel gangguan ini sekarang konstan. Ketika kita mengaplikasikan metode OLS dalam persamaan transformasi yang kedua, maka kita akan mempunyai estimator yang blue. Namun perlu diingat bahwa estimator pada persamaan awal yakni persamaan 6.7 tetap tidak blue. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan contoh dari perbaikan pelanggaran asumsi klasik menggunakan SPSS. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih regresi yang baik itu. Di sini ada OLS, itu merupakan metode regresi yang meminimalkan jumlah kesalahan atau error kuadratnya. Model regresi linear yang dipakai dengan metode OLS tersebut harus memenuhi asumsi blue, yaitu Bayes linear unbiased estimator. Yang diantaranya itu ada normalitas, linearitas, non-multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan non-autokorelasi. Langsung saja di sini saya akan menunjukkan beberapa rumus dari model regresi ini. Rumus umum dari model regresi ini yaitu YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah EI. Nah, ini adalah rumus umumnya. Ini memiliki turunan kembali, yaitu ada model persamaan regresi tanpa log dengan model persamaan regresi dengan log. Nah, di sini ada konsumsi, di mana rumusnya itu ada beta 0 ditambah beta 1 impor ditambah beta 2 GDP ditambah E. Yang kedua, itu model persamaan regresi dengan log, di mana rumusnya itu ada log dikali konsumsi. Konsumsi ini adalah konsumsi dari rumus model persamaan regresi tanpa log ya. Di mana rumusnya itu ada beta 0 ditambah beta 1 log dikali impor, ditambah beta 2 log dikali GDP. Kenapa sih saya menggunakan impor dan GDP? Karena ini untuk mempermudah kita dalam menganalisis regresi dalam data ini. Jadi kita ibaratkan beta 1 itu adalah impor, dan beta 2 ini adalah GDP. Nah, di sini saya sudah mempunyai data-datanya dari tahun 1990 sampai tahun 2014, di mana ada konsumsi, ada impor, dan ada GDP. Baiklah, langsung saja kita hitung menggunakan aplikasi Excel. Kita copy terlebih dahulu. Kita copy, lalu kita masuk ke aplikasi Excel. Lalu paste. Nah, ini dia sudah keluar. Lalu kita buat kembali tabelnya. Seperti ini. Kita samakan saja ya, ini kita tulis dengan konsumsi, impor, dan GDP. Untuk membedakannya, kita beri nama ini dengan model tanpa log. Dan kita beri nama ini dengan model dengan log. Apa sih perbedaannya dari kedua tabel ini? Langsung saja kita lihat pada rumus, sama dengan ketik log, lalu pilih A4, enter. Nah, ini dia hasilnya sudah keluar. Dari tabel model tanpa log dengan model dengan log, itu jelas ada perbedaannya ya. Langsung saja untuk mempercepat kita tarik ke samping, lalu kita tarik ke bawah. Nah, maka di sini sudah muncul data-datanya, model tanpa log dan model dengan log. Langsung saja kita hitung menggunakan SPSS. Dan sekedar menjelaskan saja ya, untuk meregresi data-data ini kita gunakan model tanpa log. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan model dengan log ini, maka hasilnya tidak akan signifikan. Kita juga akan menganalisis ini di SPSS dengan menggunakan log, tapi caranya berbeda dengan kita menggunakan aplikasi Excel. Langsung saja kita copy ini terlebih dahulu. Kita masuk ke dalam aplikasi SPSS. Nah, langsung saja paste. Seperti ini. Lalu klik variable view. Kita beri nama ini dengan impor. Oh maaf, ini kita beri nama dengan konsumsi terlebih dahulu ya. Lalu ini impor. Ini GDP. Sudah. Nah, hasilnya maka seperti ini. Lalu apa sih langkah selanjutnya? Kita klik di sini transform, compute variable. Ini kita akan melihat hasil output dari log konsumsi, log impor, dan log GDP ya. Karena rumus dari Microsoft Excel ke SPSS itu sangatlah berbeda. Di sini kita tulis log konsumsi terlebih dahulu. Nah, di sini kita pilih all untuk mengetahui rumus dari log. Kita cari di sini log 10. Nah, ini dia. Klik 2 kali. Lalu di sini kita masukkan konsumsi. Klik OK. Nah, outputnya sudah keluar. Nah, ini dia log konsumsi.
tentu sangat berbeda ya tadi dengan rumus yang kita pakai menggunakan Microsoft Excel. Kita uji kembali, kita akan mengetahui log impornya seperti apa. Kita hapus dan beri nama import. Kita juga hapus ini, lalu import masukkan ke dalam tabel numeric expression, lalu klik OK. Nah, ini dia outputnya sudah keluar. Dan kita uji kembali log GDP-nya. Klik transform kembali, lalu compute variable. Lalu kita ini beri nama GDP. Ini juga kita masukkan GDP ke dalam tabel numeric expression, lalu klik OK. Maka outputnya akan seperti ini. Ini adalah konsumsi, impor, dan GDP tanpa menggunakan log. Sedangkan ini, log konsumsi, log impor, dan log GDP, ini sudah menggunakan rumus log. Karena tadi kita sudah menguji ini dengan transform. Lalu bagaimana sih langkah selanjutnya? Kita akan menganalisis data-data ini. Klik Analyze, Regression, pilih Linear. Lalu kita masukkan log konsumsi ini ke tabel dependen. Sedangkan log impor kita masukkan ke tabel independen, juga log GDP-nya. Sekalian kita meregres, sekalian juga kita mendeteksi autokorelasi sama multikolinearitas. Dengan cara apa? Kita klik statistik, lalu pilih collinearity diagnostic. Ini untuk mendeteksi multikolinearitas, sama kita klik dengan Darwin-Watson. Lalu klik continue. Bagaimana dengan heteroskedastisitas? Maka kita gunakan save. Kita pilih residual unstandardized. Lalu klik continue. Untuk menguji asumsi klasik sudah cukup. Dan multikolinearitasnya. Kecuali kita ingin menguji normalitas, kita bisa gunakan plot. Tapi terlebih dahulu kita akan menguji multikolinearitasnya. Klik OK. Nah, ini dia hasil regresinya. Yang pertama itu adalah variabel dependen. Log konsumsi ini variabel bebasnya. Ini R-square-nya, dan ini Darwin-Watson-nya. Ini menjauh dari 2, dan ini ada indikasi munculnya autokorelasi. Lalu kita ke bawah. Nah, di sini di tabel koefisien, ini nilai FIV untuk multikolinearitas. Karena di bawah 10 berarti lolos untuk uji multikolinearitas. Kita bisa mendeteksi ini. Berarti ini variabelnya sudah signifikan ya. Sekarang kita akan mencoba untuk mendeteksi heteroskedastisitasnya. Bagaimana sih caranya? Tadi kita sudah mendeteksi autokorelasi dan multikolinearitas. Kita gunakan dengan cara ini. Nah, nilai residnya sudah keluar. Berarti kita menggunakan Gresher dengan cara diabsolutkan. Lalu kita klik transform, compute variable, kita tulis di sini ABS. Karena variabel tidak boleh pakai spasi, kemudian kita tulis ini dengan resid 1. Numerik ini kita hapus ya. Kita cari ABS di sini. ABS ini kita klik 2 kali, maka masukkan unstandardized. Kita masukkan ke sini. Klik OK. Maka absolute resid 1 sudah keluar. Sekarang kita uji lagi dengan cara analyze, kemudian regresi linear. Kotak dependen ini kita ganti dengan absolute resid 1. Ini keluarkan terlebih dahulu. Kita masukkan ABS resid 1 ke tabel dependen. Jadi sekarang kita akan meregres variabel bebas terhadap residualnya yang diabsolutkan. Lalu klik OK. Hasilnya ini kita lihat di sini, tabel koefisien. Nah ini, kita cukup melihat tabel T-nya saja. T-nya ternyata ada yang signifikan. Yang ini. Lalu kita lihat di tabel ANOVA. Seluruhnya ini sudah signifikan ya. Ini nilai signya, berarti ada indikasi dari heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Lalu, bagaimana dengan uji normalitas? Kita kembali lagi ke data view. Maka kita bisa gunakan analyze kembali, klik descriptive statistic. Kemudian kita pilih explore. Apa yang di-explore? Ya tadi, kita bisa munculkan. Nah, kalau seandainya ingin dimunculkan, kita klik dulu analyze. Terlebih dahulu kita klik analyze. Kita gunakan regression linear. Nah, ini kita buang dulu ya. Kita gunakan log konsumsi dan masukkan ke tabel dependen. Lalu kita munculkan dulu plot. Plot di sini lalu klik normal probability. Yang ini. Klik continue. Lalu OK. Nah, di sini sudah muncul outputnya. Nah, ini dia. Lalu kita gunakan tadi, klik analyze,
Kemudian pilih descriptive statistik, lalu pilih explore. Explore. Lalu kita gunakan unstandardized yang awal tadi. Lalu masukkan ke tabel dependen. Sekarang klik plot. Kita munculkan normality plot. Lalu klik continue, klik OK. Nah, ini dia. Tadi kita sudah mengeksplor data log konsumsi, dan ini hasil outputnya. Nah, kita bisa lihat di tabel test of normality. Yang ini adalah nilai signya. Kalau dia di bawah 0,05, berarti dia signifikan. Karena ini 0,01, berarti hasil ini, hipotesisnya diterima. Karena di bawah 0,05. Model berdistribusi normal, jadi uji normalitasnya terpenuhi, tetapi normalitas ini tidak termasuk syarat blue. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan di awal. Lalu kita bisa menyimpulkan ini semua. Karena model tidak memenuhi asumsi klasik, maka harus ada tindakan perbaikan dengan log. Dengan log tadi yang sudah saya jelaskan di awal, tidak terjadi multikolinearitas, tapi terjadinya heteroskedastisitas dan autokorelasi, maka data ini harus diperbaiki. Tadi sudah saya jelaskan bahwa data ini harus diperbaiki. Bagaimana sih cara memperbaiki datanya? Kita pakai Excel saja. Nah, di sini yang pas awal saya menjelaskan, ini adalah data dengan model dengan log dan model tanpa log. Kita buat kembali tabelnya. Seperti ini. Lalu kita tulis di sini N log konsumsi. Kita perbesar terlebih dahulu. Lalu kita tulis di sini N log import. Dan di sini juga kita tulis N log GDP. Kenapa di sini ada N? Berarti di sini kita akan menjumlahkan dari model-model data yang dari SPSS ini. Tapi kita memakai rumus di Excel. Nah, setelah ini kita cari terlebih dahulu Durbin-Watson. Durbin-Watson yang tadi ada di hasil output SPSS. Kita cari terlebih dahulu Durbin-Watson-nya. Nah, ini dia Durbin-Watson-nya berada di dalam tabel model summary, yaitu 0,667. Kita kembali lagi ke aplikasi Excel. Kita tulis di sini DW sama dengan 0,667. Durbin-Watson saja tidak cukup. Ketika kita akan menguji sebuah perbaikan data dari asumsi klasik ini, kita membutuhkan RO. RO itu apa sih rumusnya? Nah, RO itu rumusnya adalah 1 dikurangi 0,667. Maka hasilnya adalah 0,6665. Nah, seperti ini. Kita kuningkan terlebih dahulu. Lalu, ketik sama dengan klik log konsumsi ini, kemudian dikurangi RO yang ini, dikalikan dengan log konsumsi yang ini. Maka, tidak ada nilai. Karena kita kalikannya dengan log konsumsi model tanpa log. Kita tarik ke samping, sama saja tidak ada nilai. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, sedangkan di sini ada nilainya semua. Lalu kita ubah saja ini dengan ketik NA. Ini juga sama, kita ketikkan NA. Lalu ketik NA juga. Nah, ini dia data-data perbaikan dari pelanggaran asumsi klasik. Yang pertama itu ada tabel model dengan log. Yang kedua ada tabel model tanpa log. Dan yang ketiga ini adalah jumlah dari kedua tabel ini. Tetapi kita menggunakan rumus Durbin-Watson yang tadi hasil output di SPSS dengan RO. RO ini dimana rumusnya 1 dikurangi Durbin-Watson, maka hasilnya ini. Lalu, ini perbaikan data, kita copy. Perbaikan data kita copy. Lalu kita buka kembali SPSS-nya. Kita masukkan di tabel sebelah receipt 4. Paste. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau datanya ini, maka kita edit dengan cara klik variable view. Lalu, kita ubah numerik ini. Ini awalnya string. Karena ini adalah berupa angka, lalu kita ganti ini dengan numerik. Sama halnya dengan ini. Oke. Dan juga ini. Lalu, measure-nya, ini kita ubah menjadi scale. Sama halnya dengan ini. Kemudian, width-nya ini sudah benar. Lalu, desimal, ini kita tambahkan 3. Sama, ini juga kita samakan 3. Lalu kita buat nama variabelnya.
yaitu L konsumsi. Dan ini L impor. Dan ini kita beri nama L GDP. Lalu kita cek di data view-nya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini kosong ya, karena tadi di dalam aplikasi Excel ini tidak ada nilai. Karena kita mengkalikannya dengan yang sudah menggunakan rumus log. Nah, sekarang kita akan meregres apakah data perbaikan itu bisa memperbaiki pelanggaran asumsi klasik. Lalu kita klik Analyze, kemudian klik Regression, lalu pilih Linear. Kita keluarkan data di tabel dependen ini. Ini juga kita keluarkan sama halnya. Seperti ini. Lalu kita masukkan ke data perbaikan ini. L konsumsi, kita masukkan ke dalam tabel dependen. Sedangkan L impor kita masukkan ke tabel blok 1. Sama halnya dengan L GDP. Lalu kita klik statistik. Nah, ini pas awal kita sudah mengklik collinearity diagnosis dan Durbin-Watson. Langsung saja kita klik continue. Lalu kita pilih lagi save. Ini juga sudah diklik. Lalu klik OK. Nah, sekarang ini kita dapat hasil outputnya, hasil dari regression tadi. Model summary ini, dalam tabel ini, Durbin-Watson-nya sudah naik. Tadi sempat menurun, karena setelah ada perbaikan data, maka Durbin-Watson otomatis naik. Kemudian impor GDP. Tetap signifikan ya. Yang ini tetap signifikan. Kita lihat dulu ke bawah. Nah, ini dia. Walaupun impornya ini signifikan, berarti alfanya ini 1% dan GDP-nya ini 1%. Kemudian, variabelnya itu di bawah 10. Nah, variabelnya ini di bawah 10, berarti toleransi di bawah 1. Dalam artian, dia lolos dari uji autokorelasi dan multikoliniaritas. Sekarang kita uji heteroskedastisitasnya. Kita cek lagi di data view. Nah, di sini resid 4-nya sudah muncul ya. Nah, ini resid 4-nya. Yang terakhir kita regres tadi, lalu kita klik transform. Kemudian compute variable. Di target variable ini, kita ganti menjadi resid 4. Absolute resid 4. Dan sebelahnya ini kita hapus. Lalu ganti dengan unstandardized paling akhir. Yang ini, kita masukkan ke dalam tabel numeric expression. Lalu klik OK. Nah, ini hasil outputnya. Kita lihat di data view. Nah, ini dia. Absolute resid 4 sudah muncul. Karena tadi kita sekalian meregres, sekalian juga kita mengabsolutkan data-data hasil perbaikan uji asumsi klasik ini. Lalu, kita analyze kembali. Kemudian pilih regression, linear. Tabel dependen kita ganti dengan absolute resid 4. Kita keluarkan terlebih dahulu. Kita masukkan ABS resid 4 ke sini. Tabel dependen. Klik OK. Nah, ini dia hasil outputnya. Kita lihat di tabel koefisien. Kita lihat tabel koefisiennya. Nah, ini dia. Hasil signya ini sudah tidak berpengaruh terhadap absolute resid 4. Berarti sudah bebas dari uji heteroskedastisitas. Tinggal kita cek normalitasnya. Kita kembali ke data view. Lalu kita gunakan analyze, regression, klik linear. Nah, seperti ini. Lalu, kita akan mengeksplor terlebih dahulu ya. Berarti tadi kita langsung saja ke analyze, descriptive statistik. Kita akan mengeksplor data dari uji heteroskedastisitas. Nah, ini dalam kotak dependent list ini ada unstandardized resid 3. Maka kita keluarkan ini terlebih dahulu. Masukkan unstandardized. Yang ini. Kita masukkan ke dependent list. Lalu kita pilih plot. Kita sudah mengklik ini sebelumnya ya. Jadi langsung saja klik continue. Klik OK. Nah, outputnya sudah keluar. Tadi kita sudah mengeksplornya. Kita lihat di tabel test of normality. Nah, untuk tabel test of normality atau uji normalitas tidak lolos. Walaupun tidak lolos, tapi normalitas ini tidak merusak syarat blue. Syarat blue yang sudah saya jelaskan di awal ini. Karena apa? Karena ini nilai signya sudah melebihi, tidak signifikan. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan dari perbaikan data bahwa multikoliniaritas ini dapat teratasi. Heteroskedastisitasnya kita juga dapat teratasi. Dan autokorelasinya dapat kita atasi juga. Jelas ada perbedaan ya dari awal tadi dengan data perbaikan. Kita sudah menguji dari resid 1 sampai dengan resid 4. Lalu kita mengabsolutkan dari masing-masing resid ini dengan jumlah log konsumsi, log impor, dan log GDP-nya. Ini dia hasil akhir
dari meregres tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu dari tabel hasil output SPSS-nya. Baiklah, ini adalah ringkasan dari hasil output yang kita gunakan menggunakan aplikasi SPSS, dan ini hasil regresinya. Yang pertama, ini ada model summary, yaitu Durbin-Watson-nya 6,67. Dan tadi kita sudah mengaplikasikannya dengan Microsoft Excel bahwasanya Durbin-Watson ini bernilai 0,667. Nah, sedangkan di tabel ANOVA ini nilai signya adalah 0,00, berarti di bawah 0,005. Sedangkan di tabel koefisien ini, nilai signifikannya berpengaruh satu sama lain. Jadi, seluruh variabel memiliki pengaruh secara signifikan, karena nilai signya ini kurang dari 0,05. Nah, di sini ada model persamaannya menggunakan log yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu log konsumsi sama dengan beta 0 ditambah beta 1, log impor ditambah beta 2, log GDP plus E. Lalu, kita beralih ke uji asumsi klasik, yaitu multikolinearitas. Nilai FIV-nya ini dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas karena nilai FIV-nya di bawah 10. Sedangkan ini tabel koefisiennya, yaitu di mana nilai FIV-nya ada 6,490. Lalu ada uji heteroskedastisitas, lihat di tabel tag di sini, dan nilai F-nya ini semuanya signifikan, sehingga dalam model ini mengandung heteroskedastisitasnya. Lalu ada uji autokorelasi, di mana kita melihat pada tabel Durbin-Watson, bahwasanya dalam Durbin-Watson ini sebesar 1,201, berarti menjauh dari 10. Karena model ini tidak memenuhi asumsi klasik, maka harus ada tindakan perbaikan. Nah, sudah saya jelaskan dan praktekkan juga dari perbaikan data pelanggaran asumsi klasik ini, bahwasanya tidak terjadi multikolinearitas, tetapi terjadi homoskedastisitas, dan terjadinya autokorelasi. Karena dalam model mengandung heteroskedastisitas dan autokorelasi, sedangkan dengan transformasi logaritmanya tidak bisa menyelesaikan masalah heteroskedastisitas, maka langkah awal diperbaiki terlebih dahulu autokorelasinya. Nah, ini adalah perbaikan datanya, sudah saya jelaskan tadi di aplikasi Excel. Ini ada hasil perbaikan. Ini adalah R-square-nya, ini ada Durbin-Watson-nya, sedangkan di tabel ANOVA nilai sig-nya sudah signifikan. Sedangkan di tabel koefisiennya ini selalu berubah. Dan nilai FIV-nya ini menjauh dari 10. Maka, dengan melihat hasil di atas dapat disimpulkan seluruh variabel signifikan. Nilai Durbin-Watson-nya meningkat, dan nilai FIV-nya menurun. Jadi, terjadinya non-multikolinearitas dan non-autokorelasi. Nah, ini ada uji heteroskedastisitas. R-square-nya ini menurun, nilai sig-nya ini bertambah, dan nilai sig-nya ini juga bertambah, tidak signifikan. Maka, dengan melihat hasil di atas, dapat disimpulkan seluruh variabel tidak signifikan. Dalam artian, ada terjadinya heteroskedastisitas. Berarti, dari kesimpulan seluruh uji asumsi klasik dari perbaikan data, hasil regresinya memenuhi asumsi blue, yaitu Bayes linear unbiased estimator. Terima kasih. Mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan dalam contoh perbaikan pelanggaran asumsi klasik ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Ketika varian-variabel gangguan tidak diketahui, TOC 12, dalam kenyataannya sulit kita mengetahui besarnya varian-variabel gangguan. Oleh karena itu, dikembangkan metode penyembuhan yang memberi informasi untuk mendeteksi varian yang sebenarnya. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyembuhkan masalah heteroskedastisitas. Metode White, jika kita tidak mengetahui besarnya varian-variabel gangguan, maka kita tidak mungkin bisa menggunakan metode OLS. OLS estimator sebenarnya menyediakan estimasi parameter yang konsisten jika terjadi heteroskedastisitas, tetapi standar error OLS yang bisa tidak tepat untuk membuat sebuah kesimpulan. White kemudian mengembangkan perhitungan standar error heteroskedastisitas yang dikoreksi heteroskedasticity corrected standard error. Untuk menjelaskan metode White ini, kita ambil contoh regresi sederhana sebagai berikut, yaitu Y1 sama dengan beta 0 ditambah B1 XI ditambah EI, di mana variabel kurung buka EI kurung tutup sama dengan TO I pangkat 2. Jika model mempunyai varian-variabel gangguan yang tidak sama, maka varian estimator tidak lagi efisien. Varian estimator beta 1 topi menjadi varian kurung buka B1 topi kurung tutup sama dengan sigma XI pangkat 2 TO I pangkat 2 per kurung buka sigma XI pangkat 2 kurung tutup dipangkatkan 2. Karena TO I pangkat 2 tidak bisa dicari secara langsung, maka White mengambil residual kuadrat EI pangkat 2 dari persamaan sebagai proksi dari TO I pangkat 2, kemudian varian estimator beta 1 topi dapat ditulis sebagai berikut. Variabel kurung buka beta 1 topi kurung tutup sama dengan sigma XI pangkat 2 EI pangkat 2 per kurung buka sigma XI pangkat 2 kurung tutup dipangkatkan 2. Metode White tentang heteroskedasticity corrected standard error didasarkan pada asumsi bahwa variabel gangguan E tidak saling berhubungan atau tidak ada serial korelasinya. Untuk itu, maka Newey, Whitney, dan Kenneth Weiss mengembangkan metode dengan memasukkan masalah unsur autokorelasi.
Mengetahui pola heteroskedastisitas, kelemahan dari metode White adalah estimator yang didapatkan mungkin tidak efisien. Metode lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengetahui pola heteroskedastisitas di dalam model. Pola ini bisa diketahui melalui hubungan antara variabel gangguan dengan variabel independen. Misalnya, kita mempunyai model sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X I ditambah EI. Kita asumsikan bahwa pola variabel gangguan dari persamaan adalah proporsional dengan XI sehingga varian kurung buka EI per XI kurung tutup sama dengan E kurung buka EI pangkat 2 kurung tutup sama dengan To pangkat 2 XI. Untuk menghilangkan masalah heteroskedastisitas, jika variabel gangguan proporsional dengan variabel independen XI, kita dapat melakukan transformasi persamaan dengan membagi akar XI sehingga akan menghasilkan persamaan sebagai berikut, yaitu Y per akar XI sama dengan beta 0 per akar XI ditambah beta 1 XI per akar XI ditambah EI per akar XI sama dengan beta 0 1 per akar XI ditambah beta 1 akar XI ditambah VI di mana VI sama dengan EI per akar XI. Sekarang kita bisa membuktikan bahwa variabel gangguan dalam persamaan tidak lagi heteroskedastisitas tetapi homoskedastisitas. Di samping ada E kurung buka VI pangkat 2 kurung tutup sama dengan E kurung buka EI per akar XI dipangkatkan 2 karena persamaan. Selanjutnya yaitu sama dengan 1 per XI dikali E kurung buka EI pangkat 2 kurung tutup sama dengan 1 per XI dikali To pangkat 2 XI sama dengan To pangkat 2 karena persamaan. Persamaan tersebut berbeda dengan model persamaan regresi awal. Sekarang kita tidak lagi mempunyai intercept sehingga kita bisa melakukan regresi tanpa intercept untuk mengestimasi beta 0 dan beta 1. Kita kemudian bisa mendapatkan regresi awal dengan cara mengalihkan persamaan dengan akar XI. Selain proporsional dengan variabel independen X, kita bisa mengasumsikan bahwa variabel gangguan adalah proporsional dengan XI pangkat 2. Sehingga E kurung buka EI pangkat 2 kurung tutup sama dengan To pangkat 2 XI pangkat 2. Kemudian, kita bisa melakukan transformasi persamaan dengan membagi XI sehingga akan menghasilkan persamaan berikut, yaitu YI per XI sama dengan beta 0 per XI ditambah beta 1 per XI ditambah EI per XI sama dengan beta 0 dikali 1 per XI ditambah beta 1 ditambah VI. Kita dapat membuktikan bahwa variabel varian gangguan persamaan sekarang bersifat homoskedastisitas, yaitu E kurung buka VI pangkat 2 kurung tutup sama dengan E kurung buka E1 per XI kurung tutup dipangkatkan 2 sama dengan 1 per XI pangkat 2 dikali E kurung buka EI pangkat 2 kurung tutup sama dengan 1 per XI pangkat 2 dikali To pangkat 2 XI pangkat 2 karena persamaan. Dalam transformasi persamaan di atas konstata dan slope, persamaan awal menjadi variabel independen dan variabel intercept baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Tohria. Saya akan menjelaskan tentang autokorelasi. Setelah kita ketahui konsekuensi masalah autokorelasi di mana estimator dari metode OLS masih linier, tetapi tidak bias, tetapi tidak mempunyai varian yang minimum. Penyembuhan masalah autokorelasi sangat tergantung dari sifat hubungan antara residual atau dengan kata lain, bagaimana bentuk struktur autokorelasi. Model regresi sederhana seperti dalam persamaan, YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XT ditambah ET. Diasumsikan bahwa residual mengikuti model F atau 1 sebagai berikut. ET sama dengan PET-1 tambah VT. Penyembuhan masalah autokorelasi dalam model ini tergantung dua hal. Yang pertama, jika P atau koefisien model R atau 1 diketahui. 2. Jika P tidak diketahui, tetapi bisa dicari melalui estimasi. Ketika struktur autokorelasi diketahui, pada kasus ketika koefisien model AR atau 1, yakni struktur autokorelasi P diketahui, maka penyembuhan autokorelasi dapat dilakukan dengan transformasi persamaan dikenal sebagai metode generalis difference equation. Pada bab 7, kita telah mengembangkan metode GLS untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas, yakni ketika varian residual tidak konstan. Dengan melakukan transformasi model, kita dapat menghilangkan masalah heteroskedastisitas, sehingga kita kemudian dapat mengestimasi model dengan menggunakan metode OLS. Untuk menjelaskan metode Generalized Difference Equation dalam kasus adanya autokorelasi, misalkan kita mempunyai model regresi sederhana dan residualnya atau ET mengikuti pola autoregresif tingkat pertama AR atau 1, YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XT ditambah
ET. ET sama dengan PET-1 ditambah VT, di mana residual VT memenuhi asumsi residual metode OLS, yakni E atau VT sama dengan 0, var atau VT sama dengan sigma pangkat 2, dan COV atau VT-1 sama dengan 0. Kelambanan lag 1 persamaan. T-1 sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X T-1 ditambah E T-1. Jika kedua sisi dalam persamaan 6.25 dikalikan dengan P, maka akan menghasilkan persamaan PY T-1 sama dengan P beta 0 ditambah P beta 1 X T-1 ditambah PE T-1. Kemudian persamaan 6.23 dikurangi persamaan 6.25 akan menghasilkan persamaan diferensi tingkat pertama. YT dikurangi PY T-1 sama dengan beta 0 dikurangi P beta 0 ditambah beta 1 XT dikurangi P beta 1 X T-1 ditambah ET dikurangi PE T-1. YT dikurangi PY T-1 ditambah beta 0 atau 1 dikurangi P ditambah beta 1 X T-1 P beta 1 X T-1 ditambah VT sama dengan beta 0 atau 1 dikurangi P ditambah beta 1 atau XT dikurangi PXT-1 ditambah VT, di mana VT sama dengan ET dikurangi PET-1 dan memenuhi asumsi OLS seperti persamaan 6.24. Persamaan 6.27 tersebut dapat kita tulis menjadi YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XT ditambah VT, di mana YT sama dengan YT dikurangi PYT-1, beta 0 sama dengan beta 0 atau 1 dikurangi P beta 1 sama dengan beta 1, XT sama dengan atau XT dikurangi PXT-1. Residual VT dalam persamaan 6.28 sudah terbebas dari masalah autokorelasi sehingga memenuhi asumsi OLS. Sekarang kita bisa mengaplikasikan metode OLS terhadap transformasi variabel Y dan X dan mendapatkan estimator yang menghasilkan karakteristik estimator yang blue. Yang B, ketika struktur autokorelasi tidak diketahui. Walaupun metode penyembuhan masalah autokorelasi sangat mudah dilakukan dengan metode generalis difference equation jika strukturnya diketahui, namun metode ini dalam prakteknya sangat sulit dilakukan. Kesulitan ini muncul karena sulitnya kita untuk mengetahui nilai P. Oleh karena itu, kita harus menemukan cara yang paling tepat. Untuk mengestimasi P, ada beberapa metode yang telah dikembangkan oleh para ahli ekonometrika untuk mengestimasi nilai P. Baik, saya akan menjelaskan mengenai satu metode diferensiasi tingkat pertama. Nilai P terletak antara minus 1 kurang dari P kurang dari 1. Jika nilai P sama dengan 0, berarti tidak ada kolerasi residual tingkat pertama. Namun jika nilai P sama dengan plus 1, maka model mengandung autokolerasi baik positif maupun negatif. Ketika nilai dari P sama dengan plus 1, masalah autokolerasi dapat disembuhkan dengan diferensiasi tingkat pertama. Misalnya, kita mempunyai model sederhana seperti persamaan sebelumnya. Metode diferensiasi tingkat pertama dapat dijelaskan sebagai berikut. YT sama dengan delta 0 ditambah delta 1 XT ditambah ET. Diferensiasi tingkat pertama persamaan tersebut sebagaimana dalam persamaan sebelumnya dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini merupakan contoh rumusnya. Nah, persamaan tersebut juga dapat dituliskan ulang. Nah, sebagai berikut ini contohnya. Nah, atau juga dapat dituliskan kembali. Nah, sebagai ini. Sesuai ada yang digambar. Nah, residual VT dari persamaan tersebut sekarang terbebas dari masalah autokolerasi. Metode Friis difference ini bisa diaplikasikan jika koefisien autokolerasi cukup tinggi atau jika nilai statistik Rubin dapat sangat rendah sebagai rule of thumb jika R kuadrat lebih dari D. Maka kita bisa menggunakan metode Friis difference. Dari transformasi Friis difference ini, sekarang kita tidak lagi mempunyai intercept atau konstanta dalam model. Konstanta dalam model dapat dicari dengan memasukkan variabel tren di dalam model aslinya. Misalnya model awalnya dengan tren sebagai berikut. YT sama dengan delta 0 ditambah delta 1 XT ditambah delta 2 T ditambah ET. Di mana tren adalah tren. Di mana T adalah tren. Nilainya mulai 1 pada awal periode. Nilainya mulai 1 pada awal periode dan terus naik sampai akhir periode. Residual ET dalam persamaan tersebut mengikuti autografif tingkat pertama.
transformasi persamaan dengan metode Frisch difference akan menghasilkan persamaan sebagai berikut. Nah, ini merupakan persamaannya, di mana residual Vt sama dengan Et dikurangi PI kurangi 1. Pada proses diferensiasi tingkat pertama, persamaan menghasilkan persamaan yang mempunyai konstanta, sedangkan diferensiasi pertama pada persamaan tanpa menghasilkan konstanta. Yang kedua, estimasi P didasarkan pada Brain-Bluth-Webb. Metode transformasi dengan Frisch difference bisa digunakan hanya jika nilai P tinggi atau jika nilai D rendah. Dengan kata lain, metode ini hanya akan valid jika nilai P sama dengan +1, yaitu jika terjadi autokolerasi positif yang sempurna. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengetahui asumsi bahwa P sama dengan +1? Brain-Bluth-Webb telah mengembangkan uji statistik untuk menguji hipotesis bahwa P sama dengan +1. Uji statistik dari Brain-Bluth-Webb ini dikenal dengan uji statistik G dan dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini adalah rumusnya, di mana ET adalah residual dari regresi model asli dan Vt merupakan residual dari regresi model Frisch difference. Dalam menguji signifikasi, statistik G diasumsikan model asli mempunyai konstanta. Kemudian kita dapat menggunakan tabel Drubin dengan hipotesis 0, P sama dengan 1, tidak lagi dengan hipotesis 0, P sama dengan 0. Keputusan bahwa P sama dengan 1 ditentukan dengan membandingkan nilai hitung G dengan nilai kritis statistik D. Jika G di bawah nilai batas minimal DT, maka tidak menerima hipotesis 0, sehingga kita bisa mengatakan bahwa P sama dengan 1 atau ada kolerasi positif antara residual. Yang ketiga, estimasi P didasarkan pada statistik D. Drubin. Kita hanya bisa mengaplikasikan metode transformasi Frisch difference jika nilai P tinggi, yakni mendekati 1. Metode ini tidak bisa digunakan ketika P rendah. Untuk kasus nilai P rendah, maka kita bisa menggunakan statistik D dari Drubin-Watson. Kita bisa mengantisipasi P dengan cara sebagai berikut. Nah, D sama dengan 2, 1 dikurangi P, atau dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. P sama dengan 1 dikurangi D dibagi 2. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, kita bisa mencari nilai P dari estimasi statistik pada persamaan di atas. Asumsi Frisch difference menyatakan bahwa P sama dengan +1 hanya terjadi jika D sama dengan 0 di dalam persamaan. Begitu pula jika D sama dengan 2, maka P sama dengan 0, dan bila D sama dengan 4, maka P sama dengan -1. Persamaan tersebut hanya satu pendekatan, tetapi kita bisa menggunakan nilai statistik D untuk mendapatkan nilai P. Di dalam sampel besar, kita dapat mengantisipasi P dari persamaan dan menggunakan P yang kita dapatkan untuk model dalam persamaan sebelumnya. 4. Estimasi P dengan metode 2 langkah Drubin. Nah, untuk menjelaskan metode ini, maka kita kembali ke model persamaan dan dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini berikut persamaannya. Setelah mendapatkan persamaan, Drubin menyarankan untuk menggunakan prosedur 2 langkah untuk mengestimasi P, yaitu yang pertama, lakukan regresi dalam persamaan, dan kemudian perlakukan nilai koefisien Y T dikurangi 1 sebagai nilai estimasi dari P. Walaupun ini bias, tetapi merupakan estimasi P yang konsisten. Yang kedua, setelah mencapai P adalah langkah pertama. Kemudian lakukan transformasi variabel Y. Itu sama dengan YT dikurangi PY 1 dikurangi 1, dan XT sama dengan XT dikurangi PX 1 dikurangi 1, dan kemudian lakukan regresi metode OLS pada transformasi variabel persamaan. Berikutnya yang terakhir yaitu estimasi P dengan metode Cook-Hare-Orcutt. Uji ini merupakan uji alternatif untuk memperoleh nilai P yang tidak diketahui. Metode Cook-Hare-Orcutt sebagaimana metode yang lain menggunakan nilai estimasi residual ET untuk memperoleh informasi tentang nilai P. Untuk menjelaskan metode ini, kita memisalkan mempunyai metode regresi sebagai berikut. Nah, ini metode sederhananya, yaitu YT sama dengan delta 0 ditambah delta 1 XT ditambah ET. Diasumsikan bahwa residual mengikuti pola autografif sebagai berikut. ET sama dengan PET dikurangi 1 ditambah VT, di mana residual VT mempunyai asumsi OLS. Nah, metode yang kita bicarakan sebelumnya ini untuk mengetahui P hanya merupakan estimasi tunggal terhadap P. Oleh karena itu Cook-Hare-Orcutt merekomendasikan untuk mengestimasi P dengan regresi yang bersifat iterasi sampai mendapatkan nilai P yang menjamin tidak terdapat masalah autokolerasi dengan model. Adapun iterasi dari Cook-Hare-Orcutt dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, estimasi persamaan dan kita dapatkan nilai residualnya itu ET. Yang kedua, dengan residual yang kita dapatkan, maka lakukan regresi persamaan sebagai berikut, yaitu ET sama dengan P ET dikurangi 1 ditambah VT. Yang ketiga, dengan P yang kita dapatkan pada langkah kedua dari persamaan. Kemudian kita regresi persamaan berikut. Nah, ini berikut adalah persamaannya. Atau dapat kita tulis dalam bentuk yang lebih sederhana menjadi persamaan. Nah, ini berikut adalah bentuk persamaannya. Nah,
kita tidak mengetahui apakah nilai P yang diperoleh dari persamaan adalah nilai estimasi yang terbaik, maka masukkan nilai P. Delta 0 sama dengan delta 0, buka kurung 1 dikurangi P, tutup kurung, dan delta 1 yang diperoleh dalam persamaan ke dalam persamaan awal, dan kemudian dapatkan residualnya. T sebagai berikut. Nah, ini adalah persamaannya. Dan yang terakhir yaitu kemudian estimasi regresi sebagai berikut. Nah, ini adalah estimasinya. P yang kita peroleh dari persamaan ini merupakan langkah kedua mengestimasi nilai P. Karena kita tidak juga mengetahui apakah langkah kedua ini mampu mengestimasi nilai P yang terbaik, maka kita dapat melanjutkan pada langkah ketiga dan seterusnya. Pertanyaannya, sampai berapa langkah kita harus berhenti melakukan proses interaktif untuk mendapatkan nilai P? Menurut Cochrane-Orcutt, estimasi nilai P akan kita hentikan jika nilainya sudah terlalu kecil. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.